Bukan, halo Adi, Halo, asik. Mas. Guys, sudah Gimana? ada nih. Ini kalau dari sini size-nya sama ya, ukuran kita sama ya. Tapi jangan sampai dibejejerin di lapangan ya. Kalau misalnya dibejejerin di lapangan, jauh. Brewoknya beda ya? Beda. Nah, oke, oke. Ini nih bukti brewok kalau work from home gitu dia. Ya, ini Iya, brewok bener. nggak kemana-mana ya, digituin ya. Ini ini emang Iya, niatnya emang niatnya emang nggak bisa. brewok. Hah? Lagi nggak bisa potong kemana-mana, Kak. Mau Emang dipotong gitu. polos, jelek banget. Potong sendiri lah. Nggak apa-apa lah, biar kelihatan kayak perjaka lagi. Ini juga masih kelihatan. Oh gitu ya, 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 ya. Masih masih kelihatan bujangan, masih kelihatan Iya, bujangan. iya, Oke iya. lah. Oke. Di gimana kabar di? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar? Eh, ya, gini-gini aja sih Baik kita ya. nggak bisa kemana-mana juga. Mas Ibro gimana, Mas Ibro? Ini Mas latihan Ibro gimana kabarnya di? gimana? Baik, kalau aku baik sama. Kalau aku kan kerjaan memang di Oh, sini, di rumah. Oh kerjanya iya memang sih di benar sih. rumah. Ya, review video ya, review HP segala macam. Iya, iya. Tukang syuting jadi kerjanya di Ya. sini. Terus ini latihan Break, gimana di? Break dulu atau gimana di? break, benar-benar break. Bener-bener break ya. Berarti Ya, latihan latihan tim tim yang nggak nggak ada sama diadain ya. sekali. Latihan tim nggak ada ya. Tapi lu sebagai atlet pasti tetap Ya, berusaha ya, pengen tetap jaga latihan. juga kan. Tetap Jaga latihan jaga bareng kondisi badan kan. sama apa Nah, namanya, sama tim Pelita Jaya juga ada di Zoom sekarang. Kita latihan bareng di Zoom gitu. oh, sebentar. Kalau latihan di Zoom tuh ngapain? Bahas pola Enggak, kita kan atau ada ngelatih latihan yang di apa? rumah aja yang bisa dilakuin di rumah. Jadi kita sama-sama masing-masing di rumah masing-masing, di mes Oh, gitu-gitu. Jadi yaudah latihan bareng di situ gitu. berarti Ya, latihan lebih lebih ke ke body fitness weight, dong berarti. latihan body weight gitu. Ah, Balik ke body weight. Berarti latihan tim yang ya, di lapangan yang nggak ada. Tapi maksudnya latihan personal dengan tetap Zoom jalan, dengan tetap semua jalan kalau pemain itu. itu masih gitu ya. Hmm. Oh, tetap jalan. Soalnya lu masih Masih, digaji alhamdulillah. ya kan? Iya, Jadi lu harus iya, kerja, bener kan? Enggak, maksudnya iya, ya itu kan pelajarnya kayak gitu kan. Jadi latihan. kerjanya adalah latihan. Terus untuk buat lu pribadi di luar latihan tim itu ada yang lu Eh, lakuin sendiri nggak? latihan juga sih, kadang-kadang sepedaan gitu, sepedaan juga, terus latihan di rumah kayak yang biasa lah. Gue juga sering upload di Instastory gitu, gue juga latihan di rumah. Begitu sih paling. Ya, Ah. ya, ya. Bener sih. Jadi sekaligus memotivasi buat yang lain juga kan bahwa walaupun kita di rumah tapi bukan berarti artinya kita Iya. diem-diem gitu aja Enggak. Makanya makan gue juga duduk gitu jaga enggak ya. jaga berat badan juga sih mas. Soalnya Terus gue gampang gemuk kan. Nah ini buat orang-orang yang gampang gemuk nih bahaya banget nih WFH ini sih. oh ya, ya, ya. Yang bahaya ntar yang gemuk istri dong. Itu lagi ditahan-tahan ya mas. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Terus ini tapi ini juga di luar latihan tadi ada kontrol Pasti, makanan juga pasti, nggak sih di? pasti. Gue tuh Pasti. sekarang apalagi puasa ya. Puasa nih gue beruntung banget gitu karena gue bisa nahan Hmm, makan gue gitu. Biasanya makan, karena makan kalau lu di banyak gue banget ya. bukan banyak, sering. Oh sering. Ini kan buat teman-teman Hmm. mungkin banyak yang nggak tahu sih di. Jadi kayak pola hidup seorang pemain basket profesional tuh gimana di. Jadi kayak misal pagi latihan, terus sore latihan. Ini normalnya ya sore latihan, terus makannya itu porsinya kayak Kalau gimana? ini Coba versi share gue dikit ya, nih versi gue ke karena setiap teman-teman. orang versinya beda-beda. Iya, Kalau gue versi lu pagi bener-bener itu versi gue lu nggak, pribadi. dulu gue nyentuh nasi, sekarang gue nggak nyentuh nasi sama sekali kalau pagi. Hmm. Nggak, justru ya, Oh ya gitu, nggak megang nggak nasi sama megang sekali. nasi Terus sama gue sekali. Terus, kalau nggak makan tuh paling sereal, kalau nggak roti. Udah taruh itu. ya, ya putus. Terus. Biarin. Hmm. Oh gitu, bener kayak gitu. Sore, sore nggak nyamil. Berarti boleh dibilang lu kan statusnya adalah pemain basket profesional. Berarti di situ lu pribadi tuh ada kayak keharusan untuk menjaga diri bahwa
untuk bisa profesional, makanan juga harus dijaga di pribadinya gitu. Bener nggak tuh? Oh bener ya. Iya, iya. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi pemain basket profesional, bahwa hidupnya juga benar-benar harus diatur secara profesional juga, disiplin juga makanannya dia. Nah, Di, ini kan lu sekarang udah main, boleh dibilang udah lama banget. Berapa lama nih ya, Di? Lu main pertama kali itu kapan? Profesional? Tahun berapa? Ingat nggak? 2009. Berarti ini sudah 10 oh ya? Halo? Oh iya, iya, iya. Yang lain nggak ada suara ya? Oh ya, mungkin gara-gara lu pakai headset ya. Ini nih. Oh ya, ini nih aman, ini nih aman. Ya udah, udah. Kayaknya gara-gara lu pakai headset terus yang lain nggak bisa denger sih. Itu apa itu? Itu apa itu? Enggak. Jadi intinya obrolan obrolan barusan yang mungkin ke mute ya, saya kasih kesimpulan bahwa Adi Pratama ini sebagai pemain basket profesional, dia juga menjaga pola makannya juga. Jadi dia jaga, tadi pagi cuma makan roti aja ya. Terus siang baru nyentuh nasi. Terus nyamilnya dikit. Terus habis gitu malam baru nasi, nggak terlalu banyak. Jadi intinya ya, karena beliau ini adalah pemain basket profesional, tetap nggak ada di ada suara, ada dong. Ntar, halo, sudah? Halo, halo, udah. Ya udah, Gila, udah. dah, ini banyak nelponin mas. Ntar dulu Ya mas. udah, biasa lah, artis Iya. biasa. Nggak, jadi maksudnya Adi walaupun dia di masa break kayak gini, dia tetap menjaga tanggung jawabnya dengan menjaga badannya dia, karena dia sendiri adalah main basket profesional yang mau nggak mau nanti begitu liga jalan, badan sudah harus tune juga ya dia. Jadi Ya, nggak ada alasan bahwa bahwa kayak break ini bikin makin lemes atau stamina turun ya, gitu bukan alasan ya. bukan alasan karena Ya. kita dibayar Oke. kan buat ini semua mas. Gitu. Yes, iya. Ini pertanyaan gue lanjut nih barusan nih. Dulu main basket profesional pertama kali kapan tuh? 2009. Gua pertama masuk Hang Tua tuh 2009. 2009. Berarti ini 10 tahun lebih ya, 11 tahun ya. 11 tahun. Sudah satu dekade. Boleh cerita sedikit nggak? Itu lu tiba-tiba masuk ke Hang Tuah, itu ceritanya gimana? Maksudnya ada yang ngerekrut, siapa yang ngerekrut, atau lu apply sendiri atau gimana? Coba cerita di sini. Ini sebenarnya ceritanya tuh apa ya, agak di luar pemain basket biasanya gitu. Karena Nggak apa-apa. Nggak, ini kan juga cerita real buat eh, orang-orang di luar sana, bahwa alur seperti ini tuh juga ada loh, gitu loh. ya. Jadi Cerita. tuh gue pertama tuh bukan pemain basket mas. Gue tuh bukan pemain basket. Gue baru ikut turnamen aja. Terus ya udah main di sekolah-sekolah aja, itu juga kalah terus. Gue baru satu kali ikut kejuaraan waktu itu. Gue baru main basket. Tiba-tiba waktu itu SMA dekat nih? rumah gue SMA, SMA. kelas 1. SMA. Kelas 1 naik kelas 2. Tiba-tiba di dekat rumah gue tuh ada Pak RT. Nah, Pak RT-nya ini punya Oke, Pak lanjut, lanjut. RT-nya ini punya Berarti Pak RT ini berjasa banget ya. Nanti kita cari lah, kita kasih penghargaan kayaknya nih. Terus punya Pak kakak RT. ipar, namanya Mas Darsono. Mungkin kalau Mas tahu Mas Darsono. Palembang ya? Darsono dulu tuh Hang Tua Bandung Utama, sempet dia official gitu, official. Tahu. Kumisan bukan? Kumisan. Oh iya, 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 tahu. Iya. Ya, Om Dar Ya, ya. utility. Ya, dia Iya. utility. Terus diajakin mau nggak main di klub gua gitu. Terus saya bilang saya nggak bisa apa-apa nih gitu. Terus siapa Mas Darsonya bilang ya udah kamu besok latihan aja hari Senin. Saya bener-bener nggak bisa apa-apa mas, peraturan basket nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba 2009 diambil lah sama Hang Tuah, tapi belum secara resmi waktu itu. Akhirnya dilihat dulu coachnya, pelatihnya Coach Sahang. Kebetulan pelatihnya Coach Sahang. Sekarang juga ya. Asisten ya, kan? Asisten pelatih. Terus akhirnya kamu kayaknya belum bisa basic semua ya katanya. Iya saya belum bisa, saya udah bilang sama Mas Darso gitu. Ya kalau misalnya belum bisa, kamu saya titipin dulu. Waktu itu ada tim namanya kelompok umur 18 tahun. Namanya Gemaria dulu di Jakarta. Di mana itu?
Dulu saya latihan tuh di Sesqual Oke. sama di Cilandak. Akhirnya ya udah di situ saya latihan segala macem. Baru 6 bulan lah kalau nggak salah, pelatih Hang Tuah waktu itu namanya Nathaniel Kensen. Tahu Dia coach Nat. dia suka saya, suruh main di tahun pertama. Saya kan waktu itu kaget karena saya masih kelas 2 SMA. Terus saya bilang, aduh, apakah ini keputusan yang tepat gitu waktu itu. Akhirnya dengan diyakinin sama Bang Ferry Jufri juga, dulu diyakinin lu bisa, lu punya potensi segala macem, ya udah akhirnya saya masuk waktu itu di tahun pertama SMA saya kelas 2 ya. SMA kelas 2 itu ya. SMA kelas 2. Tinggi lu berapa waktu itu, Di? Tinggi saya tuh 192 kalau nggak salah waktu itu NBL. SMA tuh sudah 192, curang nih. Bayangin. Iya. Terus pada saat itu kan bener-bener basic, maksudnya nggak tahu basic banget. Terus apa yang membuat lu tuh maksudnya mau melakukan itu, kayak mau latihan dari basic lagi, terus kemudian mau ngikutin kata pelatih itu gitu. Yang di pikiran lu waktu itu apa? Gue jujur Mas ya, gue dulu memang, alhamdulillahnya gue nggak pernah mikirin duit sih Mas. Kalau gue, mungkin kalau sebagian pemain junior dulu mikirin, aduh kontrak gue gimana segala macam. Saya santai aja, saya nggak pernah mikirin. Pertama itu sih saya nggak pernah mikirin duit. Kedua, saya mau mau dapat prestasi, mau mencapai prestasi saya setinggi mungkin waktu itu. Karena saya punya target, saya mau timnas nih. Dulu cuma angan-angan Mas, cuma kayak aduh kalau misalnya jadi pemain timnas enak kali ini ya gitu. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras, mungkin latihannya saya gila sih waktu itu. Emang pas SMA saya latihan bisa 3 kali sehari. Bener-bener serius ya berarti. Bener-bener serius, karena emang ya waktu itu digembleng habis-habisan. Seniornya juga alhamdulillah saya dapat seniornya tuh yang wah luar biasa lah waktu itu, senior Hang Tuah. Siapa tuh? Ari Sabto dulu ada. Si Cap. Ya si Cap, Ari Sabto, terus ada Dian Heriadi dulu, ada Bugis. Oh, BJ. Iya, BJ, ada Ricky Somantri dulu. Oh iya. Itu salah satu, maksudnya saya terima kasih banget kalau sekarang Bang Agoy dapat Sigar. Tapi lu sekarang kalau ngebody Ricky Sumantri tetap jatuh tuh orangnya. Aduh, jago basket, Namanya apa kabar ya Ricky Sumantri ya? Saya masih sering kontek-kontekan sih Mas sama senior-senior saya dulu. Karena saya kalau tanpa mereka benar-benar. Waktu itu ada omongan kayak gini nggak? Maksudnya kan Adi waktu itu tingginya udah 192. Terus di Indonesia sendiri itu posisi center atau orang big man atau orang yang punya tinggi di atas 190 itu jarang. Adi waktu itu sudah kepikir nggak? Maksudnya kayak, waduh peluang banget nih. Maksudnya ada jarang banget orang posisi itu. Terus saya bisa latihan serius untuk bisa ngisi itu biar akhirnya bisa sampai ke timnas dan lain-lain. Ada sempat pikiran kayak gitu nggak? Saya sih yakin sih Mas. Alhamdulillah saya tuh orangnya sama senior misalnya waktu itu ada Lolik. Halo? Oh, Lolik. Terus. Ada Lolik, ada Antonius Joko. Maksudnya saya kalau misalnya saya di lapangan, ya udahlah main aja gitu, nggak mikirin ini itu gitu waktu itu. Makanya ya mungkin berjalannya waktu segala macem, saya juga jadi ya udah pede aja gitu. Saya waktu itu padahal Om Lolik kan tau lah badannya. Lagi waktu itu tahun 2010 2011 Denny Sumargo aja masih main waktu itu ya. Masih main waktu itu Denny Sumargo. Terus Toyib segala macem. Terus ini nggak nih, tapi ada punya role model nggak? Maksudnya lu main di lapangan, terus ada maksudnya ya role model buat main lu lah. Kalau di lokal gue sih dari dulu gue nonton Roni Gunawan, terus baru-baru gue ini nonton Koming juga. Jadi gue sama 2 orang itu respect lo kayak gila. Itu jago-jago banget Mas, itu 2 orang itu. Apa yang lu lihat dari Rogun waktu itu dan apa yang lu pelajari dari dia? Pernah main ya? Pernah main bareng. Pernah ya, masih 2000. Iya, masih liga itu masih main ya. Terus apa yang lu lihat dari dia, terus waktu main sama dia tuh gimana? Rogun tuh tenang Mas. Iya. Jadi center tuh harus tenang ya. Karena gue sampai saat ini pun belum ngerasa kayak gitu, belum bisa setenang Rogun gitu. Terus dia juga ngeliat maksudnya gimana dia masuk ke paint area dengan sangat smooth banget. Main posnya juga wah gila sih. Main posnya jago banget. Itu footworknya orang paling the best itu dia. Terus hooknya segala macam. Sama halnya sama Koming juga smooth banget dia orangnya. Wah gila sih. Sama tuh berdua hampir mirip.
Cuman Koming lebih fisikal, kalau Acong Oh lebih iya iya iya, lebih iya, pintar iya. sedikit. Bener-bener. Koming lebih mudah naruh sininya ya. Iya, iya. Koming sih Terus jago banget. Kalau Didi ada yang naruh-naruh komen tuh. badan. Ya, ada yang komen tuh. Role modelnya Adi Mexianto katanya. Itu Bang Ferry tuh yang ngomong. Mexianto tuh Gimana Om Ferry ini nih anak yang dulu dibawa nih dulu nih. Tiba-tiba udah jadi kayak gini nih sekarang nih. Lu ada yang mau disampaikan nggak nih ke Om Ferry Jupri nih? itu dari kemarin dia melihat apa namanya live saya mulu. Hasil lah, respect lah pokoknya. Gue ngeliat tuh gini di maksudnya kayak pasti ada momen di mana orang yang ngelihat orang dari bibit dari nol tiba-tiba ngelihat masa depan ada potensi terus kemudian akhirnya bisa sampai di bawah akhirnya jadi orang beneran tuh pasti itu di luar angka uang-uangan. Udah itu ada kepuasan pribadi udah beda banget. Mungkin kayak Om Ferry ini ngeliat lu pasti ngeliat bangga banget dia pasti mungkin. Iya, ya, Bang Ferry bener deh. Saya kalau asli waktu itu Bang Ferry yang ngeyakinin saya banget waktu itu, lu bisa di katanya gitu kan. Karena ya gue ngeliat potensi lu segala macem, lu pasti bisa katanya gitu. Dan waktu itu juga saya mau pindah ke PJ, Bang Ferry tuh mempermudah saya gitu. Karena saya pengen dapet tantangan baru, saya bilang sama Bang Ferry kayak gitu. Alhamdulillah dia Lu ngasih pindah ke saya PJ tahun berapa ya dia? 2014. Oh 2014 ya 2014. Di itu si Pras komen tuh dulu Adi ditemenin pas dangdutan di Depok bagi yang nggak tahu. Aduh. Ini nyambung pertanyaan Prastawa nih. Tadi kan ngobrolin basketnya break dulu lah biar nggak terlalu jenuh juga. Lu di luar basket ngapain sih? Sekarang? Dari dulu yang sampai sekarang ada perubahan nggak? Nggak ada sih, gue gini-gini aja Mas ya. Gue orangnya dari dulu gue emang suka berbisnis Mas dari dulu. Bisnis. Ya, gue sempat punya Pras bener bisnis ya Pras ya. Tulis komen Pras. Ya, dari dulu tuh barbershop gitu. Terus oh gitu. Terus sharing dari awal barbershop. Barbershop tuh gue buka 2015 waktu itu. Nah waktu itu jalan sampai 2018an lah. Habis itu karena gue Asian Games terus segala macem jadi sibuk. Nggak kepegang ya? Jadi nggak fokus ya udah akhirnya gue lepas gitu. Terus sama Dimsum sama Edo, Dimsum Ado itu saya sama Edo bikin waktu 2017. Terus sempat break dan sekarang bikin buat lagi, cuman dengan formula yang berbeda gitu. Gitu. Sekarang masih jalan nih berarti Dimsumnya nih. Masih. Sekarang kalau mau pesen bisa. Nggak apa-apa dipromosiin di sini. Tapi gue ambil kesimpulan gini, hitungannya lu main di timnas, otomatis untuk urusan duit-duitan lah, maksudnya sudah nggak yang kayak dulu lu masih awal-awal yang nggak kebayang bakal dapat apa enggak. Tapi begitu lu dapet timnas, berarti lu tetap kepikiran bahwa ini lu kerjaan atlet tidak selamanya juga. Jadi lu ada pikiran bahwa mungkin ada sampai nanti di mana lu harus banting setir di luar basket-basketan ini dan yang lu siapkan adalah bisnis-bisnis ini. Betul nggak sih? Betul. Ini salah satu media gue untuk belajar juga sih Mas. Jadi nggak selamanya kan kita jadi atlet bisa produktif terus. Kadang-kadang cedera, kadang-kadang apa segala macam. Kadang-kadang tiba-tiba diputus kontrak gitu kan kita nggak tahu gitu. Kita harus punya plan ke depan. Kita harus belajar juga. Kayak saya pernah dengar satu orang senior saya yang mungkin sekarang bisnismen juga sekalian jadi atlet juga. Namanya Galang Gunawan. Saya diajarin banyak sama ya kali disebut pasti tahu semua lah si Galang. Galang Gunawan dia ngomong kayak gini sama saya, lebih baik mencoba daripada lu nggak tahu setelah pensiun lu mau jadi apa, katanya gitu. Jadi mending nyobanya sekarang ya gitu ya. Iya. Jadi berarti sekarang kan mumpung kita lagi istilahnya lagi orang masih kenal kita gitu. Nanti kalau kita orang udah nggak kenal kita, orang nggak tahu kita mau mulai dari nol tuh pasti susah banget Mas. Makanya mendingan dari sekarang orang udah tahu sebagian, mungkin ya nggak banyak juga sebenarnya yang tahu, cuman ada yang tahu sebagian, mungkin itu bisa jadi pasar kita untuk ke depan. Iya. Tuh ada yang tanya tuh dimsumnya buka di mana tuh? Untuk sekarang dulu bukanya di Bintaro. Kalau sekarang lagi frozen online. Online aja sekarang. Online aja. Ada Instagramnya? Instagramnya ada Dimsum Ado. ADDO. Nanti setelah live ini ntar Adi posting di Instagram story-nya akunnya ya dia.
Udah banyak di Instagram saya. Udah banyak. Berarti kalau follow Adi juga udah tahu. Kalau gitu Udah yang tahu. tanya berarti belum follow Adi tuh, follow sekarang juga tuh ya. Oke, berarti si Galang ini juga dia ngebisnis juga ya boleh dibilang ya. Lu tahu nggak dia Iya, bisnisnya apa? dia banyak bisnisnya tuh, ada nasi goreng. Dia tuh Oh ya? ya bisnis nasi goreng, bisnis clothing tuh Slam Dunk Inc. Terus bisnis sekarang katanya baru bisnis ini. Apa sih namanya kalau misalnya kita stay apa sih namanya? Apa? Dia tuh nyewain rumah gitu, Mas. Sorry. Kayak Airbnb gitu, Airbnb. Iya, dia ada di Jogja dia. Oh gitu. Pantes ya, dia free throw-nya masih jelek aja ya, kebanyakan bisnis kayaknya ya. Kasih tahu latihan free throw gitu. Jangan bisnis mulu. Diambil fall mulu akhirnya diantar ya. Tapi lu sendiri ada bayangan next bisnisnya apa lagi tuh? Gue sih pengen kayaknya menarik nih ngembangin ini dulu kayaknya, dimsum dulu. Karena gue orangnya nggak bisa fokus, nggak bisa multitasking gue, Mas. Gue sadar iya. Jadi gue ini aja gue dibantu sama Edo juga, karena Edo juga partner gue di bisnis ini. Gitu. Makanya, wah ini sih harus benar-benar fokus di sini dulu gitu. Kirain lu mau bisnis, kirain lu sekarang mau bisnis hand sanitizer, enggak ya? Bikin masker gitu kan? Jangan kasihan. Oh iya. Yang butuh. Iya. Fokus ke dimsum aja. Ya. Tapi lu maksudnya bisnis dimsum ini pasti ada tujuan jangka panjangnya juga dong pasti kan? Ada banget. Karena gue waktu itu nggak ngomongin serius banget sama Edo. Pas 2017 gue nggak ngomongin serius itu sama Edo. Karena gue ya udah buka-buka aja gitu. Ternyata hasilnya udah gitu-gitu aja gitu. Dan tapi lumayan sih sebenarnya. Cuman ya nggak berkembang banget gitu. Akhirnya pas sekarang tuh Frozen gue buka pas puasa kemarin dibuka. Alhamdulillah animonya gila sih. Ini gue baru selesai. Gue makanya tadi telepon orang banyak gitu. Oh ya? Banyak yang pesen? Iya. Banyak yang pesen juga. Iya. Oke. Terus lu ada tips nggak buat anak-anak yang lagi main basket sekarang ini? Terus ya tentang peluang-peluang mereka juga. Ini sebenarnya pertanyaan terakhir, tapi ya udahlah. Ada hubungannya dengan bisnis lah hitungannya. Sambungin dengan bisnis-bisnisan. Sebenarnya sih itu yang gue bilang sih tadi ya, jangan takut mencoba sih apapun, karena kita tuh di satu bidang kita belum tentu. Misalnya temen gue banyak banget yang dari dulu basketnya tuh dari SD gitu, tapi dia nggak jadi pemain profesional gitu, malah tapi sukses di bidang lain gitu. Di bisnisnya ya? Bisnisnya malah sekarang ada yang kerja segala macem. Mungkin nyoba dulu satu hal, kalau misalnya emang nggak cocok gitu segala macem ya lompat ke bidang lain, siapa tahu cocok. Di basket juga nggak semua orang gagal juga kok, banyak yang berhasil juga gitu. Kayak saya waktu itu, saya salah satu atletik waktu itu. Lari? Ya, atletik. Saya lari 100 meter. Lari dari kenyataan? Apa? Jangan dong Mas, kalau itu dosa. Iya. Atletik, dulu atletik malah ya? Atletik. Saya atletik lari 100 meter sama lompat jauh. Waktu itu malah saya udah sama, mungkin kalau ada yang tahu Emiliano Vita, itu saya latihan, dia junior saya dulu. Emiliano Vita. Suryo Agung, saya satu lintasan sama dia lah istilahnya dulu. Gua nggak tahu si Emiliani sekarang jadi atlet nasional lompat jauh. Nasional. Dia lari gawang. Oh, lari gawang. Lu curang sih, kakinya panjang soalnya. Dulu masih kurus juga Mas, asli enteng banget dulu lari. Sekarang jadi lebih berisi ya. Iya, karena di basket kan. Ngomongin basket lagi nih. Tadi sempat ngomongin Rogun, Koming juga. Terus di antara seluruh pemain yang pernah lu hadapin 11 tahun ini, siapa yang paling susah lu jaga? Di IBL. Defend. Iya. Di IBL. Defend. Iya. Selama dari awal sampai sekarang juga. Atau jelasin setiap masanya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya di IBL ya, sampai sekarang yang gue paling susah jaga itu Roni Gunawan. Paling susah dijaga. Sama Koming susah banget dijaga tuh. Tapi kan lu satu tim sama Koming. Aman dong. Tapi gue pernah pas di Hang Tuah lawan PJ. Oh, di Hang Tuah. Terus kalau kita main juga, main satu tim, main kan ada latihan juga, Mas. Latihan. Scrimmage game kan. Saya lawan Koming pasti. Lawannya Koming gitu. Terus setelah kalau di internasional saya pernah di India itu. Si India. Enggak Mas, justrunya ada center Palestina. Namanya Sadi Palestina.
Sani Sakakini. Lupa. Itu jago banget. 2018 Asian Games main nggak ya? Lupa gue. Asian Games 2018 kayaknya dia main kayaknya. Cuman kita nggak ketemu. Ya? Iya, kayaknya nggak ketemu. Lupa. Tapi kita nggak ketemu. Terus, tapi ini nih, maksudnya ini kan sudah kayak Koming akhirnya udah pensiun gitu. Ya. Nah, untuk selama ini lah, maksudnya selama tidak ada Rogun dan tidak ada Koming, lu ngerasa nggak? Atau lu ngerasa gue paling jago, udah nggak ada yang bisa ngelewatin gue? Gimana? Kalau asing ya Mas ya, asing tuh Savon Goodman. Oh, Goodman ya, Goodman. Kenapa dia? Savon hustle banget, terus dia agile banget, dia bisa semuanya gitu. Makanya dia shoot aja kurang, cuman dia pasti masuk ke dalam sih kalau si Savon Goodman itu. Dan dia gampang banget nyari fall juga ya, yang penting. Dia karena dia mungkin fisiknya kuat banget ya, jadi kayak dia udah masuk aja. Iya, tangannya panjang, terus badannya kuat. Di luar Savon ada lagi nggak? Kalau di luar Savon kayaknya belum. Dior ya, karena Dior udah jelas ya, dia Dior lah. Iya, itu you as a defender. Sekarang kalau misalnya lu offense, nyerang, paling susah ngerasa kalau dijaga siapa? Paling susah ya. Dulu tuh Toib. Oh ya? Kenapa? Toib tuh panjang. Tangannya panjang. Iya, range-nya panjang. Jadi kita mau under basket kadang-kadang takut keblok kan biasanya. Kita kadang-kadang udah takut 3 second juga. Terus takut offensive foul juga, udah lempar kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Itu karena dia panjang banget. Dan akhirnya lu ngelemparnya bolanya pasti dinaikin banget ya pasti ya? Iya, dinaikin banget. Dan mau nggak mau kita harus go strong, atau kita lemparnya udah harus benar-benar ya udah yang kita latih udah setiap hari gitu. Kalau misalnya Toib susah karena dia kuat juga. Berarti kalau misalnya tips lu ngadepin Toib kayak gitu berarti ya? Karena maksudnya lu udah tahu dia juga. Tips kalau ngadepin Mas Toib ya. Kalau Mas Toib nonton malu banget. Kalau Mas Toib, kalau gue ngelawan Mas Toib tuh gue harus face to face sama dia gitu. Kalau misalnya kita main langsung di bum gitu, kayaknya agak susah tuh karena dia kuat gitu. Dan kita pas spin atau muter udah ketemu dia lagi. Cuman kalau kita face to face sama dia, opportunity kita buat ngelewatin dia tuh lebih gede gitu. Karena lebih kita gede. Iya. Dan dia juga semakin berumur juga kan dia kan. Makin lambat juga gerakannya. Iya. Makanya kita kan kalau jadi center tuh harus lihat posisi lawan di mana, terus posisi kita juga di mana gitu. Jadi kita harus tahu sekian detik gerakan kita kebaca nggak nih. Kalau nggak kebaca, kita harus kemana, kita harus tahu gitu. Itu tadi ini kalau misalnya lu nyerang, kalau misalnya lu defend tadi defend yang paling susah kayak Savon. Nah, tips lu sendiri kayak ya tips buat diri lu sendiri yang selalu lu pegang kalau nggak berhadapan dengan Savon tuh apa kalau gitu? Kalau berhadapan sama Savon? Iya. Gua punya tips sendiri sih Mas, ini rahasia gua sih sebenarnya. Iya. Dikit aja. Apa yang harus diperhatikan gitu aja? Gue punya jurus kalau lawan orang yang lebih cepat dari gue sih sebenarnya. Kalau misalnya kita emang benar-benar ketinggalan sama dia, yang penting tuh tangan kita tetap ke atas. Jangan diturunin ya. Jangan diturunin karena itu bakal ganggu dia banget sebenarnya. Sama halnya kayak gue juga, kalau misalnya gue di kayak gitu juga gue agak keganggu juga gitu. Tapi kalau misalnya emang udah nggak bisa, dia udah mau naik, go to basket, terus kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, lu mau nggak mau fall. Tapi jangan fall bolanya tapi yang dipukul, jangan tangannya. Kadang-kadang tangannya. Sudah gini, mau nggak mau gini akhirnya ya. Iya, mau nggak mau tuh jurus terakhir itu. Jurus terakhir. Sama ingat-ingat, tadi fall udah berapa nih? Iya, makanya itu kadang-kadang gue lupa Mas. Kadang-kadang kalau lagi asik main. Nah, lu sendiri nih di akhir-akhir ini gampang banget fall trouble di. Apa yang terjadi di? Itu karena gue ngadaptasi ilmu gue itu. Kadang kuarter 2 lu tiba-tiba udah 3 aja fallnya. Ini Adi apa-apaan nih? Iya. Karena itu juga sih Mas, kita tuh role play-nya kan sekarang banyak asing kan pasti kan, apalagi di posisi gue gitu. Jadi gue tuh lebih otomatis menit dikit gitu. Ya gue maksimalin sebisa gue sih. Kadang-kadang
memang daripada tim kita kecolongan, mendingan kita yang fall gitu. Kalau gue Iya, iya. Maksimalin jumlah fall juga gitu ya, maksudnya ya. karena kan backupnya Lohorn kan gue, Tino, Chandra. Ya kalau Iya. misalnya orang mau lewatin kita bertiga, berarti harus 15 fall dulu kan. Iya, 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 Dan iya, butuh waktu iya. yang lama gitu. Makanya Iya, iya. mendingan kayak gitulah ininya. Tapi lu sadar kan, maksudnya tim lu sekarang itu dalamnya itu kuat banget dibanding Iya, yang lain. iya, iya. Opsinya tuh banyak banget. Iya, iya, iya benar. Makanya sebenarnya itu Mas, apa namanya, ya gue sih sadar PJ dari dulu, dari mungkin dari dulu lah. PJ tuh gue ngerasa ya big man-nya tebel-tebel, terus kita unggul lah di big man gitu. Tapi memang kan kadang-kadang musim kayak gini kan ada pemain asing tuh kadang kita nggak bisa prediksi gitu yang lokal mainnya berapa menit segala macam. Makanya kita ngeluarin kemampuan kita sebisa mungkin lah pas kita dimainin gitu. Kalau kita bisa fall banyak ya udah fall aja udah. Ya udah ya. Ngabisin jatah fall ya masuk akal sih karena tuh Mas secara hitung-hitungan 3 orang tadi tuh harus 15 fall dan itu butuh waktu banyak ya. Yeah. Oke lah, paling cuma tinggal ngitung buat tim fall-nya aja ya, biar nggak gampang musuh dapat free throw juga kan gitu ya. Iya, betul. Oke. Terus ini selama lu 11 tahun bermain basket, momen apa yang paling tidak bisa dilupakan? Sedih maupun senang? Gua momen terbaik gua kalau terbaik juara 2017 pastinya. Terus gua masuk Timnas pertama gue tuh 2013, umur gue 20 tahun. Itu momen terbaik juga. Terus perak di SEA Games 2015. Terus gue bisa ikut Asian Games 2018. Momen-momen itu timelinenya ada sendiri-sendiri sih. Jadi gue tuh setiap momen, setiap tahun tuh pasti ada aja gitu yang gue dapat gitu di situ. Makanya kalau misalnya nyebutin satu-satu gue lupa yang dulu-dulu. Cuman untuk yang sekarang, yang gue masih ingat itu gue masuk pertama SEA Games 2013, terus 2015 gue masuk SEA Games lagi, gue dapet perak, juara 2017, terus apalagi ya, 2018 gue Asian Games, udah sampai sekarang sih belum ada lagi yang baru sih. Cuman gue, kalau yang paling sedih sih, ya gue pisah dari Hang Tua dulu sih, itu paling sedih sih di karir. Oh iya? Cerita itu gimana tuh? Maksudnya sedih karena, apa yang bikin sedih itu? Karena gue harus mutusin di mana keluarga gue Hang Tua dulu kan. Hang Tua dulu tuh keluarganya luar biasa sih. Bang Ferry sih orang terbaik, manajer terbaik yang bisa ngumpulin pemain seperti itu ya. Karena tuh di Hang Tua dulu gue diajarin dari nol banget. Gue orangnya kan dulu sebelum gue di basket tuh gue anak rumahan banget lah Mas. Gue nggak, ya di rumah gue anaknya manja lah dulu, hitungannya kayak gitulah. Anak baik-baik ya gitu ya. Baik-baik sampai sekarang Mas. Gue dulu anaknya manja banget kan di basket. Gue ketemu senior-senior yang galak-galak banget Mas. Cuman di samping itu mereka ngajarin gue nyuci piring sendiri. Gue suruh bikin es teh manis dulu. Lu bikin es teh manis lu? Ada 12 orang nih bikin es teh manis, 12-12-nya. Itu di Hang Tua dulu kayak gitu? Iya. Gue dulu gak pernah bikin es teh manis sama sekali Mas. Serius. Dulu sebelumnya gue gak pernah bikin es teh manis. Gue disuruh bikin es teh manis. Dulu tuh gue sampai wah gila ini peloncongan apa gimana, tapi di situ gue belajar gitu. Wah ternyata pas gue sekarang gue jadi paham, gue dulu dididik ini supaya gue kuat gitu ya, mental gue kuat. Jadi gue tuh nggak gampang, gue sampai sekarang sih orangnya nggak gampang ngeluh tentang apapun ya. Maksudnya gue nggak gampang keluarin unek-unek gue segala macam gitu. Makanya itu mungkin yang bikin gue jadi semangat sampai sekarang. Lu ada orang yang paling deket nggak pada saat awal-awal gabung di Hang Tua itu, atau pas akhir juga? Gue sama semuanya deket Mas. Gue sampai sekarang gue masih ngelanjutin silaturahminya sama Bang Bugi, sama Bang Odong, sama Angga. Wah semuanya deh, hampir semuanya gue masih jaga silaturahmi gitu. Karena lu ngerasa mereka adalah yang ngebikin lu kayak sekarang gitu ya? Iya. Sangat. Sama Wilopo aja, Triwilopo, kalau masih bro ingat. Saya masih sering teleponan gitu. Gue masih ingat semua sih itu semua. Iya. Makanya itu gue nggak bisa lupa sih, karena Hang Tua tuh kayak keluarga. Terus pas pindah ke Pelita Jaya, gue harus ketemu orang-orang baru yang dimana memang wah gila, dulu pemain-pemain senior semua ada Mas di situ, pemain jago di Indonesia, Batam, Amin, Koming, iya. semua Kelly Purwanto itu ngumpul di PJ semua gitu. Makanya pas gue datang ke sini, wah gila, expect orang ke gue tuh nggak gede gitu, tapi karena mereka gue bisa
bareng pas di Pelita Jaya nih ya. Hmm. Gue dididik lagi di Pelita Jaya segala macem. Jadi gue bisa jadi MVP di Pelita Jaya di tahun pertama gue itu. Aduh, gila sih. Makanya didikan dari Hang Tua terus masuk ke Pelita Jaya. Jadi berasa banget gitu. Wah gila Hang Tua. Berarti kalau gini, pelatih yang lu sangat respectin siapa? Kalau manajer pasti Ferry Jupri, gue nggak perlu tanya karena lu bilang jasanya dia banyak banget. Kalau coach kan? Kalau coach ya, pilih salah satu apa harus dua segala macam? Nggak apa-apa, sebutin siapa, kenapa. Gua dulu ya, Bang Tondi Selendra sama Coach Nat Kensen kalau di Hang Tua. Nah, Bang Tondi nih pelatih yang sama gue tuh, wah ini banget lah. Deket banget gitu dulu sama gue tuh, dia bebasin gue ngapain aja, explore selalu bisa itulah pokoknya. Terus pas si Coach Net dulu yang percayain gue pertama masuk di liga gitu. Dulu gue masih SMA. Gue soalnya ada cerita sendiri sama Coach Net sih soalnya, gue jadi masih ada membekas gitu. Ntar lah kapan-kapan gue ceritain. terus. Coach Net tuh dulu sama Bang Ferry, Coach Net tuh yang bilang gue gini, lu kalau misalnya lu main Libama segala macam, kan dulu gue mau main Libama dulu kan. Lu main Libama, lu main 2 tahun segala macam, pengalaman lu semana sih? Lu main IBL coba dari sekarang. Lu main 2 tahun nggak wasting time, lu tetap kompetisi lu tetap ada di situ gitu. Kalau lu main di Libama, lu main sama anak-anak kecil kata Coach Net dulu ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau di ini lu ketemu Loli, ketemu Koming, ketemu Toib segala macam, itu pemain-pemain terbaik di Indonesia. Lu lawan mereka dari sekarang, gue percaya sama lu nanti pas tahun pertama lu main banyak, gue jamin itu kata Coach Net kayak gitu. Makanya gue wah gila, gue ini Coach Net gitu. Makanya iya. Coach Net sambil bawa istrinya gitu ya, tetap ya si Coach Net. Iya, Mamtes. Iya. Di ini ada lagi nggak pelatih yang lu respekin lagi sampai sekarang? Maksudnya ini kan panjang, itu kursnya di awal-awal. Ini kan jalan sampai Coach tahun 2020. Coach Siapa? Yang sekarang ngelatih gue, Coach Oki Tamtelah itu. Kenapa? Coach Oki? Coach Oki pernah ngelatih gue pas dulu di Hang Tua di Hang Tua Sumsel juga pernah ngelatih gue dulu sekitar 6 bulan ya. Coach Oki itu 6 bulan doang waktu itu. Tapi Coach Oki itu apa ya, membekas banget di gue karena Coach Oki pernah bilang sama gue kayak gini, di suatu saat nanti tim kalau kalau ntar lu ditawarin tim mau siapapun itu, lu pilih tim yang keuangannya bagus sama pilih tim yang punya histori bagus di Indonesia gitu. Karena tim itu pasti nanti bakal ngasih lu semuanya, mulai dari materi, mulai dari apapun itulah. Pokoknya itu tim kayak gitu yang lu harus main di situ. Dan waktu itu gue kepikiran pas gue mau pindah Pelita Jaya, gue mikir, wah gila, Coach Oki omongannya kepake nih di gue gitu. Iya. Udah, gue akhirnya mau memutuskan ke Pelita Jaya. Dan ya kayak jodoh aja ketemu lagi sama Coach Oki, kayak wah gila sih, gue masih inget omongan dia dan dia ada di sini sekarang. Gue kayak ya terima kasih banyak lah sama Coach Oki gitu. Gue juga gue dipilih lagi jadi pemainnya tahun ini gitu. Makanya gue ya beruntung aja, dia motivasi gue juga turun berat. Kan gue waktu tahun kemarin gue 115 itu nggak gampang buat gue turun ke 103 sekarang itu. Sekarang 103 ya? 103 sekarang. Gila sih. Tinggi lu berapa di sekarang? Apa? Tinggi? Gue hampir 2 meter, 198. 198 ya? Belum 2 ya, tapi beratnya segitu ya, iyalah masih proporsi lah, masih oke. Kalau misalnya di atas 110 itu udah over sih ya. Terus ini Coach Oki kan baru ngelatih tahun ini. Lu ngerasa apa yang beda di antara coach yang lalu? Kalau Coach Oki lebih sangat amat detail sama ini. Terus dia orangnya penganut apa ya? Pelan-pelan, gak usah buru-buru. Gue tuh suka banget sama pelatih kayak gitu. Maksudnya kan banyak, ya gue nggak usah sebutin lah. Banyak pelatih Indonesia yang rush pemainnya tuh, ayo cepet, lo harus cepet segala macam. Jadi kita di game tuh kebawa gitu. Kita kebawa buru-buru segala macam. Nah pas Coach Oki datang gitu, gue jadi santai-santai aja. Coach Oki masih santai, cuman dia orangnya strict banget sama apapun, dia peraturan, disiplin segala macam dia harus kelihatan sih dari orangnya strict to the rule banget ya. Iya, dia orangnya itu, makanya untuk pemain muda dia sangat-sangat bagus sih, karena kita dibentuk karakternya, mentalnya juga gitu.
Nih, pertanyaan terakhir buat gua ke lu nih. Apa yang bisa lu kasih pesan? Pesan apa yang bisa lu kasih buat para pemain muda yang sekarang mungkin masih SMA atau lagi kuliah, yang lagi kepikiran untuk serius bermain basket gitu? Ada yang ingin lu samain nggak? Kalau gue ya, Hmm. kalau gue sendiri, gue kan nggak tahu ya, takaran orang beda-beda. Kalau gue sih Hmm. lebih gini sih, jangan pernah mikir berapa duitnya gitu, tapi mikir seberapa pengalaman yang lu dapet. Kalau gue sih, karena Hmm. itu bakal penting di kehidupan ke depannya gitu. Itu pengalaman, nimba pengalaman sebanyak-banyak mungkin, duit akan datang sendiri sih. Kalau gue gitu dari dulu prinsipnya. Makanya banyak anak-anak sekarang yang belum main udah nanya kontrak pemain basket tuh berapa ini, apa segala macem. Itu gue paling benci banget mas denger kayak gitu, karena uh, lu mikirin materinya sampai segitu banget. Memang sih kalau dulu memang apa ya, stigmanya tuh atlet nggak bisa buat hidup lah segala macem gitu. Tapi untuk sekarang gue sangat, ya kalau gue Hmm. mungkin pemain timnas basket, terus pemain yang pro udah lama, mungkin ketolong banget sama basket, karena Hmm. kita selain dapat pengalaman, dapat duit, dapat pendidikan. Kita ada yang sampai S2 loh, jangan Hmm. jangan salah loh, kita pemain Hmm. basket kita ada yang sampai S2, terus kita rata-rata ya gitulah. Makanya menurut gua ya sayang aja kalau anak-anak sekarang udah di apa namanya, Belum mikirnya apa-apa udah duit. duit gitu ya. Iya, mikirnya duit segala macem. Gue Itu tetap sama kayak hidup-hidup aja itu kok. di sama kayak gue ditanyain, bang, YouTube dapat duit berapa? Nah, benci gak sih lo mas? Denger kayak gitu benci Kesel gak? gue. Kesel kan? Padahal perjuangannya panjang sih, yang dilihat Iya, sekarang. perjalanannya tuh panjang, dan lu dapat endorse, dapat produk segala macam kan, lu harus modal. Iya, dari awal malah ya cuma modal niat, modal minjem kayak gitu, kayak lu lah. Halo, 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 halo. Adinya left. Ntar. Adinya invite lagi. Ya. Iya, iya benar. Hmm. Kalau gue sih sekarang ya, kalau big man sekarang tuh harus bisa nembak, bener. Mau nggak mau ikutin zaman, nggak bisa apa namanya, nggak bisa gitu-gitu aja lah gerakannya gitu. Terus jadi center tuh nggak boleh takut sama sama apa namanya, sama tabrakan. Aduh, halo halo. Ya, kayak kayak Lanjut, kayak halo, halo, ini, ya, halo, kayak halo.
apa namanya center tuh kayak kiper lah kalau di apa namanya kalau di bola gitu. Padahal Jadi boleh kelihatannya dibilang kalau kalau center nih siap badan biru semua gitu ya? iya bener. Gila sih kalau jadi Pasti. center tuh, apalagi dengan liga kayak sekarang gitu, lawannya segede-gede gaban, kita ya harus fitness, kita harus gedein badan segala macam gitu sih. Ini suara gue ada kan ya? Barusan kok bilang ada yang nggak ada suaranya ya? Ada. Oh ada. Tuh si Do, Edo. Do gimana dimsumnya Do? Kirimlah ke Surabaya sini. Gue sih dengernya ada, masih bro ada suaranya dengernya. Sama, gue juga ini dengar suara lu ada tapi nggak tahu nih kenapa nih bilang nggak ada. Ini gue pengen ngasih kuis lu sih tapi kalau nggak ada hukuman nggak seru di. Apa dong? Kuis apa nih? Nggak. Kuisnya kita simpen dulu aja. Waktunya juga tinggal 10 menitan. Kita kasih ini aja dulu. Buka open pertanyaan aja. Open ya, Yuk silakan. open Buat teman-teman yang mau tanya. Silakan nih gue baca-baca ini. Ada nih buat teman-teman yang nonton, siapa tahu. Oh ini ada nih, Mas. Apa tuh? Enggak nih, Bang ajarin main center ya. Main center mah harus praktek lah, nggak bisa. Nggak bisa ini. Ya pertanyaannya dibuka nih kalau ini. Sambil ngobrol aja. Iya ya, tapi ini apa namanya? Lu break gini nih, terus ngelihat apa sih yang lu lihat dari pandemik sekarang sebagai lu sebagai atlet yang harusnya berlaga di liga basket gitu? Apa yang lu lihat dari keadaan sekitar sekarang ini? Ya pastilah sedih lah. Maksudnya kita nggak bisa beraktivitas seharusnya orang yang bisa kan ada orang yang usahanya bangkrut juga Mas gara-gara ini. Pasti banyak yang merugikan gitu. Gue sih sangat kasihan sama tukang ojek online gitu. Biasanya dia dapat harian tuh 200-150 ribu, ini nggak dapat sama sekali. Itu tuh kan ngaruh banget lah buat mereka. Ya sih, jadi gue juga di ini coba-cobaan MC jadi berkurang nih. Nah, bukan berkurang lagi Mas, kagak ada kali Mas ya? Iya ada, langsung diberhenti tengah jalan. Tuh, udah masuk pertanyaan tuh. Kak, untuk umur kelas 10 telat nggak sih jadi pemain basket menurut lu? Gue kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu berarti kelas 12. Kelas 12. Iya, 12. Berarti nggak ada kata terlambat ya? Nggak ada terlambat. Tuh. Tertarik nggak kerja di BUMN? Siapa tuh? Nggak tahu. Andar Wicak. DM aja bro. Nih. Gimana cara main biar bisa konsisten? Tuh. Tips tuh. Konsisten ya sebenarnya. Gue juga masih nemuin kata itu buat di gue sendiri gitu, karena konsisten itu memang konsisten itu nggak gampang Mas. Cuman kalau yang gue denger ya, kalau misalnya gue dari senior gue tuh gue dikasih jangan ya, kalau mau konsisten caranya ya latihannya harus rajin, karena lu latihan terus di game tuh lebih susah di game nantinya gitu. Makanya latihannya tuh harus lebih keras lagi supaya setiap gamenya lu tuh bisa dapet yang terbaik gitu sih. Kalau mungkin pertanyaan konsisten tuh kayak gini, misal kayak lu latihan tapi kan ada momen di mana kayak tiba-tiba itu kayak males atau apa, akhirnya kayak down gitu. Nah, menjaga untuk tetap biar bisa latihannya itu bener ya, itu apa tips dari lu sendiri lah? Gue tahu maksudnya ini juga lu pemain profesional pasti juga mengalami naik turun kayak gitu kan. Nah, yang lu rasain dan yang lu lawan itu apa yang lu pegang? Kalau gue dari dulu gue motivasinya tuh keluarga Mas. Gue keluarga gue sama gue tuh dari dulu gue pengen punya rumah, pengen punya mobil. Dulu tuh gue pas sebelum dapet itu semua gitu, gue pengen punya rumah, gue pengen punya mobil. Nah pas sudah dapet semua, sekarang gue punya anak. Wah anak gue pengen dapet sekolah yang terbaik nantinya. Jadi nggak pernah putus tuh motivasi itu gitu. Berarti yang gue lihat adalah lu punya target sesuatu yang lu pegang terus. Jadi kalau misalnya lu tiba-tiba malas latihan, lu langsung ingat, gue pengen beli rumah, gue pengen beli mobil. Jadi akhirnya berangkat lagi, motivasi lagi. Iya gitu. Gue dulu kayak gitu sih. Itu masuk akal sih, karena untuk menjaga konsistensi dengan cara kayak gitu, gue juga setuju. Karena gue pribadi juga kayak gitu. Maksudnya kayak pengen beli rumah, beli mobil. Jadi pas terus ngeliat dompet juga kosong, wah itu motivasi berlebih juga itu. Iya. Makanya pas dulu gue nyokap sih, pertama gue pengen bahagiain nyokap sama bokap waktu itu. Awal pertama sih gue itu. Gue pengen ngasih uang, biarpun gak seberapa, biarpun cuman berapa ratus ribu, tapi gue
gue kasih lah, gue pengen ngasih orang tua gitu biar Tapi mereka di juga keluarga lu ada pengaruhnya nggak ke karir lu di basket ini? sangat amat berpengaruh mas, Pengaruh serius. banyak. Kenapa kenapa Gue tuh? gua bisa kuliahin adik gue sampai lulus S1. Alhamdulillah Oh, dari basket. adik lu kuliah lu yang biayain. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukannya ria ya, Iya. cuman ini Iya suatu nggak apa-apa nggak pencapaian. apa. Ini kita memotivasi yang Iya. lain. Kita memotivasi yang lain. Ini pencapaian buat gue Terus. karena adik Nah. adik gue tuh, gue dari dulu, waduh gue pengen banget di kuliahin adik gue. Gue bisa umrohin nyokap gue dari hasil basket gue gitu. Karena waktu itu gue pas juara 2017 gue ada nazar itu, makanya gue penuhin itu. Gitu. Makanya ya suatu kebanggaan lah buat gue gitu bisa bisa menuhin semuanya karena berefek banget orang tua gue. Jadi istilahnya orang tua gue kan bukan dari orang yang sangat berada ya mas ya. Jadi mereka tuh derajatnya naik di depan orang-orang kayak gitu loh. Gua pun Gara-gara ngeliat anaknya sebagai atlet nasional kayak gitu. ya gitu. Terus Dan mereka pasti bangga banget kan pasti. alhamdulillah sih mas, maksudnya bangga banget. Terus adik gue sekarang volley juga kan, jadi dia termotivasi juga dari gue gitu. Adik gue juga lagi jadi pemain volley cuman masih amatir gitu. Adik lu tinggi juga. Adik gue tuh hampir 170 cewek. Ah, cewek 170. Tinggi lah itu. Iya, 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 iya. Berarti kalau misalnya kayak ibu lu belanja gitu pasti, oh iya anak saya timnas loh gitu enggak ya? Enggak lah, enggak. Oh, bangganya Nyokap beda gua ya, ngasih bangganya Noraidon, beda. alhamdulillahnya. Bangganya beda ya, beda ya. Oke, oke. Enggak. Tuh, kakak Adi suka basket mulai dari kapan? Ya dari waktu lu ditawarin pertama kali ya dia. Ya, dari umur 15-16 lah. Tuh, ada yang nanya. Kalau misalkan umur 20 masih bisa masuk tim IBL nggak sih? Telat nggak itu? Enggak. Kan sekarang ada rookie combine ya. Rookie combine tuh sampai umur berapa? 24 ya kalau nggak salah. Ya, Masih banyak bisa. ya. Banyak kasus bahwa rookie combine itu udah lebih di atas 20 tahun malah ya. Iya. Kemarin tuh yang masuk PJ udah seumuran gua. Ini nih, ngomongin rookie nih. Yang lu ngeliat rookie paling unpredictable siapa nih? Tiba-tiba kayak jago gitu, siapa yang lu lihat nih? Kemarin tuh gue sempat lihat tuh si ini. Siapa sih Reza Arfah itu loh. Yang BPJ. Iya. Itu yang itu kan yang diloncatin di Bukan, ya kan? itu Motivan. Siapa? Lu siapa yang lihat? Ada Reza Arfah itu loh, tapi dia emang udah yang paling rookie yang paling dewasa umurnya. Ya, gue inget ya. Ya. Ini gua di IBL tahun ini yang gue lihat rookie itu si Tivan sama si rookie-nya siapa? Satya Wacana siapa? Si Erga. Lu lihat dua orang tuh gimana, Di? Kalau itu mah udah wajar, gue udah pernah lihat soalnya. Mainnya udah pernah lihat. Dan mereka baru Tivan, masuk pro tahun ini, masih muda juga, potensinya gede banget ya. Iya, sama Lovre bagus tuh, dapetnya Lovre bagus. Cuma masalahnya di Indonesia ini untuk posisi small man itu banyak banget ya. Jadi saingan mereka pasti ekstra keras pasti ya. Iya, lu harus ekstra keras. Kayak Pras aja deh, Pras. Kenapa, Pras? Ya Pras tahu kuntet banget buat pemain basket 172. Pras masih online nggak tuh, Pras? Lu dikatain kuntet, Pras. Emang gue manggil dia kontet emang. 172. Tapi Pras punya kelebihan lain ya? Apa menurut lu? Wah, gue sih nembaknya sih udah nggak usah diraguin lagi deh. Gue pernah punya cerita tuh mas, dia nembak pas lawan Jatim pas Popnas dulu. Jadi kita udah ketinggalan berapa poin? Dia Jakarta ya? Dia Jakarta. Nggak, di Popnas di Jogja 2009. Nggak, maksudnya megang timnya tim Jakarta kan? Iya, Jakarta, dia DKI. DKI. Sama lu juga? Iya, sama saya, sama Daniel Wenas. Oke, terus? Dia nembak pakai tangan kanan, orang yang mau ngeblok dipindahin tangan kiri, masuk. Oh iya? Ya. Itu kayaknya semua orang juga udah setuju kalau itu bocah ajaib banget. Bocah ajaib banget, makanya gila dia. Oke, Di, thank you sudah ngobrol-ngobrol nih. Ada yang mau lu Mas. sampaikan terakhir kali nggak buat liga lah, buat IBL nih ke depannya gimana? Terus buat teman-teman yang lagi main basket ada yang ingin lu samain nggak? Kalau buat liga IBL sih pengennya ya ke depannya tuh ya lebih baik lagi pasti. Terus kalau bisa ya liga, kalau misalnya pandeminya udah selesai cepat-cepat dimulai lah, karena kita sangat rindu liga itu. Terus buat anak-anak buat teman-teman yang lagi nonton dan pengen main basket,
main di IBL Pro. Jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut apapun, karena ya kalian hidup di dunia cuma sekali. Jangan pernah disia-siain lah talent kalian, potensi kalian. Itu yang bakal bisa banggain diri kalian, bakal bisa banggain keluarga kalian. Itu satu-satunya sih kalau misalnya kalian punya bakat itu gitu. Makanya ya pokoknya usaha terus, latihan terus, semangat terus, udah itu. Udah, oke. Thank you Adi Pratama. Oke, thank you. Sudah join, sudah ngabuburit. Sebentar lagi waktunya buka. Di sini setengah 6, di sana masih jam 6. Duluan Surabaya ya. Oke, thank you dia sekali lagi Adi. Ya. Kita ketemu lagi nanti di entah kapan. Mudah-mudahan secepatnya juga biar ini cepat selesai. Terus gue pribadi kangen atmosfer basket banget udah. Kemarin kita ketutup sama ini nonton Michael Jordan Last Dance. Lu nonton kan? Gue belum nonton. Lu harus nonton, serius. Lu harus nonton. Itu bener-bener nyeritain episode pertama, nyeritain Michael Jordan awalnya gimana. Yang kedua, episode 2, ceritain tentang Scottie Pippen. Gimana dia posisinya itu terbaik nomor 2, tapi digaji nomor 122 di NBA. Itu keren banget, lu harus nonton sih. Ntar weekend ini bakal ada lagi. Oke, Di, thank you ya. Apa? Terakhir sama lu. Apa? Duit AdSense sudah turun belum? mumpung dolar tinggi gue cairin. Yaudah, thank you dia. Thank you. Siap.